Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raskin dengan nomor NIM 31191060 dari kelompok 6 di program studi Logika Informatika yang diampu oleh Bapak Yoga Religia Eskom Mkom. Di sini saya akan menerangkan tentang argumen. Jadi argumen itu adalah suatu pernyataan yang tegas diberikan oleh sekumpulan proposisi P1, P2 hingga P tak terhingga yang disebut premis, hipotesa atau asumsi, dan menghasilkan proposisi G yang lain yang disebut konklusi atau kesimpulan. Secara umum dinotasikan dengan seperti ini: P1, P2, dan P, dan hingga P tak terhingga hingga menghasilkan proposisi Q, atau dapat ditulis P1, P2 itu adalah premis, hingga itu garisnya adalah sebagai konklusi. Nilai kebenaran suatu argumen ditentukan sebagai berikut. Suatu argumen P1, P2 hingga P tak terhingga konklusi Q dikatakan benar atau valid jika Q bernilai benar untuk semua premis yang benar, dan argumen dalam keadaan selain itu dikatakan salah atau invalid. Dengan kata lain, suatu argumen dikatakan valid apabila untuk sembarangan pernyataan yang disubstitusikan ke dalam premis. Jika semua premis benar, maka konklusinya juga benar. Sebaliknya, jika semua premis benar tetapi konklusinya ada yang salah, maka argumen tersebut dikatakan invalid. Argumen adalah suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai premis 1 P, premis 2 P2, premis ke N PN. Kesimpulan atau konklusi ditulis dengan Q, yang dalam hal ini P1, P2 hingga PN disebut hipotesis atau premis, dan Q disebut konklusi atau kesimpulan. Jadi suatu argumen dikatakan valid jika dan hanya jika proposisi P1, P2 hingga PN hingga menjadi kesimpulan atau konklusi adalah sebagai tautologi. Contoh: premis P1, jika Office dan DLP diperlukan maka semua orang akan belajar komputer. P2 nya Office dan DLP diperlukan, konklusi. Jadi konklusinya adalah, jadi semua orang akan belajar komputer jika ditulis dalam bentuk notasi logika. Misal, P-nya adalah Office dan DLP diperlukan, dan Q-nya semua orang belajar komputer, maka argumen di atas dapat ditulis P1 sama dengan P seperti ini ke Q ya.
dan P2 nya sama dengan P. Dan Q-nya atau konklusi sama dengan I kecil, itu ada tanda titik 3 I kecil. Contoh 2, misal P, saya suka kalkulus, dan Q-nya saya lulus ujian kalkulus. Maka argumennya adalah P1, jika saya suka kalkulus maka saya akan lulus ujian kalkulus. P2 nya saya lulus ujian kalkulus, dan konklusinya adalah saya lulus ujian kalkulus, itu adalah valid. Notasinya dapat ditulis sebagai berikut, jadi seperti ini: P1 sama dengan P ke Q, P2 nya Q, dan konklusinya adalah titik 3 P. Sampai slide 4 saya mengucapkan terima kasih, lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya slide 5 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ahmad Rosyidin tentang logika informatika. Jadi, untuk mengetahui suatu argumen apakah valid atau tidak, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Tentukan premis dan konklusi argumen. Yang kedua, buat tabel yang menunjukkan nilai kebenaran untuk semua premis dan konklusi. Carilah baris kritis, yaitu baris di mana semua premis bernilai benar. Dalam baris kritis tersebut, jika nilai kesimpulan semuanya benar, maka argumen tersebut valid. Jika di antara baris kritis tersebut ada baris dengan nilai konklusi salah, maka argumen tersebut tidak valid. Contoh, tentukan apakah argumen berikut ini valid atau invalid. P1 sama dengan P, IR, P2 sama dengan R. I tanda panah ke kanan, buka kurung, P pangkat R, tutup kurung, Q sama dengan P tanda panah ke kanan R. Bisa dilihat tabel berikut menunjukkan, jadi argumen di atas itu adalah valid. Penarikan kesimpulan dilakukan dari berbagai pernyataan yang diketahui nilai kebenaran yang disebut premis. Kemudian, dengan menggunakan prinsip-prinsip logika diperoleh pernyataan baru yang disebut kesimpulan atau konklusi yang diturunkan dari premis yang ada. Penarikan kesimpulan seperti itu sering disebut argumentasi. Prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam penarikan kesimpulan sebagai berikut. Argumen dikatakan sah sebagai berikut. Konjungsi dari premis-premis yang diketahui diimplikasikan dengan konklusi hasil tautologi. Yang kedua, argumen dikatakan tidak sah dengan konjungsi dari premis-premis yang diketahui diimplikasi dengan konklusi hasilnya bukan tautologi. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Daniel. Selamat siang, perkenalkan nama saya Jantu Mangku Gunawan dengan NIM 311 190805.
Saya di sini akan mempresentasikan argumen logika informatika yang disampaikan dengan Bapak Yoga Religi Eskom Mkom. B. Modus tollens. Bentuk modus tollens mirip dengan modus ponens, hanya saja premis kedua dan kesimpulan merupakan kontribusi premis pertama modus ponens. Hal ini mengingatkan bahwa suatu implikasi selalu ekuivalen dengan kontraposisinya. Jika diketahui prinsip-prinsip P, Q, dan Q, maka dapat diambil kesimpulan. Konklusi P. Modus tollens disajikan dalam susunan sebagai berikut. Prinsip 1 PQ, prinsip 2 Q, konklusi P. Prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam modus ponens adalah PQ, QP. Modus ponens dikatakan salah jika pertanyaan PQ P, maka hasilnya sebuah tautologi. Dengan demikian, untuk menguji sah atau tidak modusnya ponens ditentukan dengan menggunakan tabel nilai kebenaran. Kebenaran contoh berikut. Periksa kesisihan argumen berikut ini. P1. Jika 5 lebih kecil dari 4, maka 4 adalah bilangan prima. P2. 5 adalah bukan bilangan prima. Q jadi tidak lebih kecil daripada 4. PQ, P. Penyelesaian P sama dengan 5 lebih kecil dari 4. Q 5 adalah bilangan prima. Tabel berikut. Tabel kebenarannya seperti deskripsi yang saya di kolom ini. Penambahan disjunctive and addition. Inverse menambahkan disjunctive didasarkan atas fakta bahwa suatu kalimat dapat diargumentasikan dengan penghubungan. Alasan adalah karena penghubung bernilai benar jika salah satu komponennya bernilai benar. Misalnya saya mengatakan langit berwarna biru bernilai benar, kalimat tersebut tetap akan bernilai benar jika ditambahkan kalimat lain dengan menggunakan misalnya langit berwarna biru atau bebek adalah bintang menyusui. Kalimat tersebut tetap bernilai benar meskipun kalimat bebek adalah bintang menyusui merupakan kalimat yang bernilai salah. Addition dapat ditulis C. Terima kasih. Jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang benar. Penyederhana konjungtif, simplification. Inferensi ini merupakan kebalikan dari inferensi penambahan disjuntif. Jika beberapa kalimat dihubungkan dengan operator dan, maka kalimat tersebut dapat diambil salah satunya secara khusus atau penyempitan kalimat. Simplification dapat ditulis P dan Q jadi P atau dan Q jadi Q. Silogisme disjuntif. Prinsip dasar silogisme disjuntif silogis adalah kenyataan bahwa apabila kita dihadapkan pada satu di antara dua pilihan yang ditawarkan A atau B, sedangkan kita tidak memilih atau tidak menyukai A, maka satu-satunya pilihan adalah memilih B. Begitu juga sebaliknya. Silogisme disjuntif dapat ditulis
sebagai P atau Q negasi P jadi Q, atau P atau Q negasi Q menjadi negasi P. Prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam silogisme hipotesis adalah P atau Q dan negasi Q jika P. Silogisme dikatakan sah jika pernyataan P atau Q dan negasi Q jika P, maka hasilnya sebuah tautologi. Dengan demikian, untuk menguji salah satu atau tidaknya silogisme disjungtif dapat ditentukan dengan menggunakan tabel nilai kebenaran C. Nilai kebenaran pada kolom terakhir menunjukkan bahwa jika P atau Q dan negasi P jadi Q sebuah tautologi, maka silogisme disjungtif adalah sebuah argumentasi yang sah. Contoh lain, P1, saya pergi ke Mars atau ke bulan. P2, saya tidak pergi ke Mars. Q sama dengan, oleh karena itu, saya pergi ke bulan. Silogisme hipotesis atau transitivity. Prinsip silogisme hipotesis adalah sifat transitif pada implikasi. Jika implikasi P menjadi Q dan Q menjadi R, keduanya bernilai benar, maka implikasi P menjadi R bernilai benar pula. Silogisme menggunakan sifat menghantar atau transitif dari pernyataan implikasi. Transitivity dapat ditulis premis 1 P menjadi Q, premis 2 Q menjadi R. Konklusi, oleh karena itu P menjadi R. Prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam silogisme hipotesis adalah jika P menjadi Q dan Q menjadi R, maka P menjadi R. Silogisme dikatakan sah jika pernyataan P menjadi Q dan Q menjadi R, maka P menjadi R, hasilnya sebuah tautologi. Dengan demikian, untuk menguji sah atau tidaknya silogisme dapat ditentukan dengan menggunakan tabel nilai kebenaran. Perhatikan contoh berikut. P1, jika Arimbi selesai makan maka ia akan mengantuk. P2, jika Arimbi mengantuk maka dia akan tertidur selama 5 menit. Q, jadi jika Arimbi selesai makan maka ia akan tertidur selama 5 menit. Penyelesaiannya, P, Arimbi selesai makan, Q, Arimbi mengantuk, dan R, Arimbi akan tidur selama 5 menit. Lihat tabel kebenaran pada gambar di atas. Nilai kebenaran pada kolom terakhir menunjukkan bahwa jika P menjadi Q dan Q menjadi R, maka P menjadi R adalah sebuah tautologi. Oleh karena itu, silogisme hipotesis adalah sebuah argumentasi yang sah. Contoh lain, P1, jika hari hujan maka tanahnya menjadi berlumpur. P2, jika tanahnya berlumpur, maka sepatu saya akan kotor. Q, oleh karena itu, jika terjadi hujan maka sepatu saya akan kotor. Konjungsi, jika ada dua kalimat yang masing-masing benar, maka gabungan kedua kalimat tersebut dengan menggunakan penghubung dan dinyatakan juga bernilai benar. Pernyataan konjungsi yaitu P, Q, oleh karena itu P dan Q. Dilema, kadang-kadang dalam kalimat yang dihubungkan dengan penghubung atau masing-masing sesuatu yang sama. Berdasarkan hal itu, maka suatu kalimat dapat mengimplikasikan bahwa kesimpulan dapat diambil. Pernyataannya, P atau Q, jika P menjadi R, Q jadi R,